Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita melanjutkan dari pelajaran tafsir di juz 28 yang alhamdulillah kita sudah di ayat keberapa? Di ayat yang ke-14. Ya. Itu diantara metode berhenti ya. Jadi memang dari ayat 11 sampai 14 itu satu permasalahan, satu hukum. Begitu juga ayat 7 sampai ayat 10. Nah, jadi perlu diperhatikan, ini namanya hizb. Jadi salah satu metode menghafal Al-Quran. Kalau ini metode Syekh Bilal hafizallahu ta'ala, dan itu sebagian metode ulama. Jadi metode menghafal Al-Quran, ada salah satu metode namanya metode hizb. Metode satu masalah ke masalah yang lain. Biasanya kalau di Al-Quran itu ada huruf ain. Ya, diperhatikan di Al-Qurannya coba. Ada huruf ain di samping sebelah kiri dari Al-Quran. Nah, kayak itu tuh huruf ain. Ya, dengan huruf ain yang setelahnya itu menunjukkan apa? Satu masalah, satu hukum. Kalau dia kisah, itu berarti satu kisah. Kalau seseorang yang di Arab, ya, kalau di bagian Arab itu cara membacanya dengan begitu. Cara imam itu harus paham begitu. Ya, jadi itu diantara caranya supaya apa? Tidak terputus masalah dalam sholat. Ya, dia memutus ayat yang sebenarnya harus disambung, sehingga apa? Orang yang paham di belakangnya sebagai makmum itu apa? Tidak merasa kayak tergantung seperti orang yang makan, sementara enaknya makan langsung diambil makanannya. Kira-kira bagaimana perasaan tak? Begitu juga Al-Quran. Ketika kita sementara menyimak, ya, misalnya tentang apa? Tentang surga. Sudah dijelaskan sifat-sifatnya, masuk di kenikmatannya, antum langsung ruku. Itu akan apa? Ada mengganjal, ada sesuatu yang hilang. Begitu juga ketika makan, seperti orang makanan tanpa garam, tidak ada rasa. Begitu juga di dalam sholat. Kalau seseorang membaca, ini diantara metodenya ya, yaitu seseorang apa? Memperhatikan, namanya metode apa tadi? Hizb. Itu kelompok ya, kelompok. Ya, dan itu di Al-Quran ada. Alhamdulillah, kalau di Al-Quran ini, saya lihat ini hanya Al-Qurannya Fahri itu, huruf ain. Itu kebanyakan Al-Quran sebagai tanda. Cetakan Madinah juga begitu. Ada huruf ain, pergi ke huruf ain yang lain. Itu metode apa? Bahwa itu satu masalah atau kisah, satu kisah full, ya, berkesinambungan, ada ketersambungan antara satu kisah dengan yang lain. Jadi itu ya, ini pelajaran yang pertama. Makanya kemarin sudah azan, kita lanjut sedikit. Kenapa? Karena memang sampai situ harusnya ayatnya untuk kita jelaskan. Sama dengan ayat ini, ayat 14 harus sampai akhir. Harus sampai ayat 22. Kenapa? Karena memang satu rentetan. Ya, itu metode kita. Dan itu metode salah satu yang ditekankan oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syantili. Ya, itu diantara metode yang beliau tekankan. Karena supaya tidak gagal paham dalam mencakup suatu permasalahan, atau itu tadi membuat seseorang tidak sempurna dalam memahami sesuatu, entah kisah atau suatu hukum. Kemudian kita masuk. Sebelum kita masuk, kemarin faedah yang bisa kita petik di pelajaran dari surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah,
ya tentang sopan santun menghadiri majelis Nabi. Kalau dulu para sahabat ingin bermusyawarah dengan Nabi, apa yang dia harus lakukan? Dia harus bersedekah. Ya, itu asal, wajib hukumnya. Tapi setelah itu apakah ayat ini dihapus hukumnya atau tetap berlaku? Ya, tetap berlaku tapi menjadi sunnah bagi yang tidak mampu. Bagi yang tidak mampu itu kalau mau berbicara dengan Nabi, ingin bermusyawarah dengan Nabi, orang-orang yang beriman diperintahkan untuk apa? Untuk dia bersedekah terlebih awal. Ya, bersedekah terlebih awal. Kemudian pelajaran yang kita bisa petik dari pelajaran yang sebelumnya juga, bahwasanya dengan kita melapangkan majelis karena Allah, maka Allah akan lapangkan juga ya hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita, dada-dada kita. Dan kemudian pelajaran juga yang bisa dipetik, bahwasanya apakah boleh seseorang berbisik-bisik? Boleh, dengan syarat bisi-bisinya apa? Dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, siapa yang berbisik-bisik dalam dosa dan maksiat dan permusuhan? Siapa? Itu perbuatan setan. Tapi siapa yang melakukan? Orang Yahudi. Kepada siapa dia lakukan? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi berbisik-bisik itu di antara karakteristik ya orang-orang Yahudi. Sering membuat rapat-rapat tersendiri, ya, apalagi rapat dalam melahirkan permusuhan di tengah kaum muslimin. Dan itu terjadi hingga hari ini. Ya, maka dari itu diantara kalau seseorang ingin menjadi rahib, menjadi pendeta, itu tidak boleh seseorang masuk di Roma. Kalau orang pendeta itu namanya di Roma. Ya, di Roma itu ada ruangan khusus yang mereka tidak bisa masuk kecuali pastor-pastor. Ya, dan ada salah satu teman kita, alhamdulillah pernah salah satu dia sekolah di sana. Saya ketemu di Jakarta di Masjid Istiqlal. Beliau itu sampai S3 di sana. Tapi setelah mengenal dakwah, mengkaji Al-Quran, mencari selut-belut kesalahan Al-Quran, ternyata beliau dapat hidayah. Yang akhirnya masuk Islam, kemudian beliau diusir dari rumahnya. Ya, dan saya ketemu di Jakarta, beliau dalam keadaan miskin, tidak ada, dipisahkan dengan istrinya. Ya, kemudian juga hartanya semuanya diambil, anaknya diambil oleh siapa? Bapak mertuanya dari istrinya. Kemudian ya segala sesuatu ya tidak ada lagi yang diberikan kecuali pakaian di badan, bahkan KTP-nya itu seseorang. Tapi orangnya cerdas. Saya sempat lama berdiskusi dengan beliau ya ketika di Jakarta dahulu. Ya, sempat jalan-jalan ketika ada dibuka perpustakaan terbesar. Jadi seluruh pencetak buku ada, itu hari acara di Jakarta. Ya, semua pencetak buku ada. Pada saat itu kajian Ustaz Zulzikri juga dihadiri. Kemudian disitulah dilihat cetakan-cetakan buku Islam dalam suatu gedung yang sangat besar. Ya, sehingga kita di situ cari-cari buku. Dan di situ juga saya melihat ya di Jakarta ternyata di dekat Libya Jakarta di situ ada tempatnya. Ya, dari sekte Yahudi, siapa itu? Orang Syiah. Dan di sana itu punya gedung tersendiri. Ya, namanya Syiah Center. Di sana mereka itu membuat apa? Sebagaimana di Iran. Jadi di pusat Jakarta, di dekatnya Libya Jakarta sekitar hanya 500 meter. Dari Libya Jakarta, di situ pusat kantor orang-orang Syiah. Ya, itu hari saya mau masuk, namun takut-takut juga. Jangan sampai kita dikenal dan dibunuh di dalam, karena mereka itu menghalalkan apa? Darah kaum muslimin. Ya, dan itu sudah besar. Mereka besar sekali. Ya, besar sekali di situ. Di situ mereka apa? Melakukan apa? Ritual-ritual mereka. Salah satunya nikah mut'ah. Nikah mut'ah, ibadah kepada batu. Ya, jadi ada namanya batu penyembah bagi mereka. Jadi itu antum harus pahami bahwa orang Syiah ini sudah besar. Ya, kalau di Makassar itu ya salah satu base camp mereka di dekat Unhas. Salah satu base camp mereka di Jalan Sunu. Salah satu base camp mereka di UIN. Salah satu base camp mereka ada di PAI.
dipainya Umi. Itu basecamp mereka. Ya, dan itu banyak terjadi. Ya, sudah banyak yang terjangkiti dari anak mahasiswa. Termasuk di kampus kita juga sudah mulai. Ya. Tapi ini yang perlu kita ingatkan ya. Antum kenapa kita kabarkan tentang Saqafah Islamiyah ini? Karena sekali lagi ayat yang membacakan tentang kita, tentang bagaimana orang Yahudi membuat makar, membuat pembicaraan atas Rasulullah, dan itu dia lakukan juga kepada Islam. Bukan hanya ingin merusak kehormatan Rasulullah, tapi ingin juga mencontreng nama baik apa? Islam. Ya, walan tardo ankal yahuda hatta tattabi'a millahum. Orang Yahudi itu tidak akan pernah ridho terhadap agama kalian sampai kalian apa? Sampai kalian mengikuti ya agama mereka. Dan kata Nabi akan ada suatu zaman kita ini umat dari Nabi akan mengikuti mereka dari sunnah-sunnah mereka. Ya, sampai seandainya seekor komodo masuk ke dalam lubang, ya, kita juga mengikuti lubang tersebut. Artinya sunnah-sunnah mereka itu akan kita ikuti sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Maka dari itu perlu untuk kita membahas sedikit tentang jerat-jerat mereka, kesalahan-kesalahan mereka, ya, untuk kita berhati-hati. Kemudian di pertemuan kali ini kita lanjutkan dari pelajaran tafsir kita di ayat 14. Qala ta'ala, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang menjadikan suatu kaum yang dimurkai oleh Allah sebagai teman? Kalau ada dalam Al-Quran cerita bahwa ada suatu kaum yang Allah murkai, siapa mereka? Orang Yahudi. Ya, karena kenapa? Mereka mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Itu kata para mufassirin. Dan banyak di dalam Al-Quran memang Allah memurkai orang-orang Yahudi. Dan kita diperintahkan berlindung minimal 17 kali dalam sehari. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, dan saya berlindung kepadamu dari jalan-jalan orang yang engkau murkai dan jalan-jalan orang yang kau sesatkan. Jalan-jalan orang yang dimurkai oleh Allah adalah jalannya orang Yahudi. Kenapa? Li'anna alimu wa la amilu. Karena mereka memahami ya bahwa agama Islam agama yang benar. Nabi yang diutus terakhir adalah Rasulullah. Tuhan yang berhak diibadahi adalah Allah. Akan tetapi mereka yuharrifunal kalima am mawadi'ih. Akan tetapi mereka mengubah kalimat-kalimat Allah yang Allah katakan dia yang berhak. Ya fa'buduni, mereka menyembah Uzair. Mereka mengetahui bahwa Muhammadur Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Dia adalah khataman nabiyyin. Akan tetapi mereka mengubah. Mereka tidak meyakini Isa dan mereka juga tidak meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bukan bagian dari nasab mereka. Bukan bagian dari apa yang mereka inginkan. Ya, karena inginnya mereka bukan dari jalur Ismail. Lahir itu Nabi yang terakhir. Maka dari itu mereka ya senantiasa membuat makar-makar, ingin merusak kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan pula dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui. Ini nih. Coba lihat. Di antara sifat orang Yahudi apa? Mereka berani berdusta dalam keadaan bersumpah. Coba lihat orang Syiah. Orang Syiah apa yang di antara keyakinan mereka? Berdusta dapat pahala. Itu orang Syiah. Di antara rukun ya, seseorang dikatakan loyal dengan orang Syiah kalau dia berdusta. Kalau istilah di buku-buku mereka namanya taqiyah, berdusta. Ya, jadi orang-orang Syiah itu berbaur dengan orang-orang ahli sunnah. Tapi orang Syiah apa? Berdusta. Mereka berdusta taqiyah. Supaya tidak diketahui, mereka menjadi seperti bunglon. Kalau warna hijau, hijau tongi. Ya,
Kalau orang di situ berpakaian sunnah togi, tapi keyakinannya apa? Membenci ahli sunnah. Itu mereka itu orang Syiah. Ya, maka dari itu jangan kita terperdaya dengan jerat-jerat mereka. Ini Allah kabarkan bahwa orang Yahudi, ya kenapa? Mereka berani berdusta atas nama Allah, bersumpah atas nama Allah. Itu yang apa? Yang diturunkan kepada sekte-sekte. Yang sudah kita jelaskan bahwa Syiah adalah sekte dari siapa? Orang-orang Yahudi. Kemudian apa kata Allah? Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Jadi mereka ini orang-orang Yahudi, orang berilmu. Akan tetapi mereka mengubah keilmuan yang mereka ketahui sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka. Apa kata Allah? A'addallahu lahum adaban syadida. Maka karena mereka mengetahui ilmu, akan tetapi menyembunyikan ilmu dari yang hak, kemudian menampakkan yang batil, maka Allah sediakan atas mereka azab yang pedih. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Karena sesungguhnya amalan-amalan mereka adalah seburuk-buruk amalan. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum adzabun muhin. Mereka mengambil sumpah-sumpah. Jadi kalau di depan Nabi bersumpah, ya, untuk apa? Supaya menguatkan mereka. Akan tetapi hakikatnya apa? Mereka supaya menghalangi jalan kaum mukminin ya menuju kepada Allah, kepada jalan Allah. Maka Allah sediakan atas mereka azab yang pedih. Ya, kita lihat tafsirnya dalam tafsir Mukhtasar, bagaimana Syekh ya para masyayikh al-mufassirin mengabarkan tentang apa makna dari hal yang tersebut. Kita lihat di ayat 14. Kata Syekh, ya, akhidtumul faqat bisabab taqdimis sadaqah. Pada ayat 14. Alam tara ayyuhar rasul, apakah kamu tidak melihat wahai Rasul, ilal munafiqina alladziina wa'dul yahud, terhadap orang-orang yang munafik dari orang-orang Yahudi, alladziina ghadiballahu 'alaihim bisababi kufrihim wa ma'asihim, yang dimana Allah telah memurkai mereka disebabkan kekufuran mereka dan maksiat mereka. Haula'il munafiqun laisu minal mu'minin wala minal yahud. Mereka lah orang-orang yang munafik, bukan dari kalangan orang-orang yang beriman, bukan pula dari kalangan Yahudi. Mereka sebenarnya apanya? Hanya orang-orang munafik. Jadi ada dari kalangan Yahudi, ini sifat-sifatnya. Tapi ada dari kalangan bukan Yahudi, bukan munafik, bukan Yahudi dan bukan orang beriman. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Akan tetapi mereka menyerupai karakteristik dari orang apa? Orang Yahudi. Berani berdusta, berani bersumpah atas nama Allah. Untuk apa? Untuk menghalalkan jalan dan keinginan. Kemudian kata Syekh, balhum mudabadabuna la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa yahlifuna bi annahum muslimun. Ya, ini orang munafik. Mereka bersumpah bahwa mereka adalah orang-orang yang Islam. Wa bi annahum ma naqalu akhbarul muslimin lil yahud. Akan tetapi tujuannya apa? Supaya bersumpah bahwa dia orang Islam. Dia berikut serta kepada orang-orang Islam. Kemudian mengambil kabar, mencuri berita dari berita-berita Islam untuk dia bawa kepada orang-orang Yahudi. Ya, maka apa kata Syekh? Wa hum kadhimuna fi halfihim. Dan mereka orang-orang yang berdosa terhadap sumpah mereka. Sama ya dengan kisah siapa yang tahu namanya yang membunuh Umar bin Khattab? Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini sebenarnya gembong yang yang ditinggi-tinggikan oleh orang Syiah. Ya, salah satu kuburan yang menjadi kuburan yang mereka agungkan adalah kuburan Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini asalnya orang Yahudi yang ketika di zaman Umar bin Khattab
Ya, dia punya kampung itu dikalahkan oleh kaum muslimin. Sehingga ada di antara mereka membuat makar, kita masuk Islam. Ya, tapi kamu sebagai orang yang paling bisa berbaur, akhirnya dia dibawa ke Madinah. Dijadikan sebagai orang yang muslim, mengatakan bahwa dia ingin belajar di kalangan kaum muslimin. Diberilah waktu, ikutlah dia sholat. Ternyata apa? Dia menginginkan, sudah membawa apa? Pisau yang dia sudah berikan racun. Maka ketika ada suatu kesempatan dia berbaur berhari, berminggu, sudah tidak nampak. Orang mengira dia adalah orang muslim karena belajar bersama para sahabat, sholat bersama para sahabat, membuat pembicaraan musyawarah bersama para sahabat, berjihad di jalan Allah bersama para sahabat. Ternyata apa keinginannya? Dia sementara mencari kesempatan yang tepat untuk membunuh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena di masa kepemimpinan Umar, kabilah mereka ditaklukkan, sehingga terjadilah di waktu subuh. Dia mendapatkan kesempatan berada di belakang Umar bin Khattab. Yang dia simpan pisaunya itu di bagian depannya. Sehingga dia sudah sholat bersama Umar bin Khattab. Di sampingnya ada Ali, di sampingnya ada sahabat yang lain. Maka dia ketika Umar bin Khattab bertakbir, semuanya sudah sholat, tiba-tiba dia loncati, dia melompati Umar bin Khattab dan menusuk dari belakang tembus sampai ke depan. Dan di dalam riwayat yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, ada sampai 5 atau 8 tusukan. Bayangkan. Jadi dia apa tujuannya di sini tadi? Bergabung dengan kaum muslimin. Tujuannya ingin belajar Islam? Hakikatnya tidak. Memang kelakuannya belajar Islam. Tujuannya ingin meninggikan kalimat Allah? Tidak. Tapi secara nampak iya. Akhirnya dia punya kesempatan, dia membunuh Umar bin Khattab, menusuk Umar bin Khattab, sampai pada saat itu kata Ibnu Katsir dalam kitabnya, Umar bin Khattab kalau minum susu itu keluar dari dadanya, bercucuran itu susu yang dia minum. Karena ketika dia tusuk itu tidak langsung membunuh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab beberapa hari sakit terlebih awal. Dia rasakan sakit. Kemudian Umar bin Khattab tetap memuji bahwasanya untung dia dibunuh oleh seorang muslim. Padahal orang ini sudah apa? Keluar dari Islam. Karena itu adalah kemunafikan yang besar. Dan mencela sahabat itu di antara sebab yang bisa seseorang keluar dari Islam. Apalagi dia membunuh sahabat, melukai sahabat, dan dia termasuk nifaq akbar, nifaq akbar yang dia lakukan. Maka dari itu orang-orang Syiah mengagungkan. Kenapa? Karena orang Syiah di antara keyakinannya adalah mereka mencela sahabat. Jadi kalau ada suatu sekte yang mencela sahabat, itu di antara bukti bahwa dia orang Syiah. Karena mereka orang Syiah itu mencela seluruh sahabat kecuali Ali bin Abi Thalib. Kecuali siapa? Ali bin Abi Thalib dan Ahli Bait. Itu saja. Selain daripada itu mereka mengatakan laknatullah ala Abu Bakr, laknatullah ala Umar, laknatullah ala Utsman, dan seterusnya. Itu dari keyakinan mereka. Jadi inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya karakteristik orang-orang Yahudi adalah mereka bersumpah atas nama Allah untuk apa? Untuk apa? Menutup diri bahwasanya dia adalah daripada kaum muslimin. Intinya bahwa di antara karakteristik orang Yahudi, mereka berani berdusta dan bersumpah atas nama Allah. Mereka berani berdusta dan bersumpah atas nama Allah. Abdullah kemudian berdusta dan bersumpah atas nama Allah. Itu saja.
kurang bahasanya, kurang tertata. Ya, itu saja intinya. Yang jelas antum paham yang dimaksudkan. Boleh juga disambung sebagai perisai keimanannya. Ya, sebagaimana firman Allah, ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka mengambil keimanan mereka sebagai perisai saja. Ya, sebagai perisai saja. Kemudian kata Allah, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Harta benda dan anak-anak mereka tiada guna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi orang munafik, orang Yahudi, ini semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya. Di sini pelajaran yang bisa dipetik bahwasanya munafik keyakinan itu mengekalkan seseorang di mana? Di neraka. Ya, ini. Jadi munafik itu terbagi dua. Ya. Jangan antum anggap bahwa itu munafik yang hadis Nabi sebutkan. Idza hadatsa kadzaba, idza tumina khana, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berkata dia berdusta, kalau dia berjanji dia mengingkari, jikalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Ini munafik, namanya munafik asghar. Ya apa? Munafik asghar, munafik kecil, tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi kalau yang dilakukan oleh orang Yahudi ini, orang munafik ini adalah munafik akbar. Ya, inti pelajaran yang bisa kita petik, munafik terbagi dua. Munafik terbagi dua, asghar wa akbar. Asghar wa akbar, kecil dan besar. Kalau kecil, ma yakhruju minal millah, tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Tapi kalau akbar, yakhruju minal millah, dikeluarkan dari agama. Sampai Allah kabarkan apa? Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya. Apa ciri-cirinya? Kalau dia munafik kecil tadi, yang tadi hadis yang 3. Ya, yang kecil itu tadi alamatul munafik salasa. Ini dia. Jadi kalau ini antum harus syarah bahwa yang dimaksudkan itu tidak haddatsa kadzaba, itu adalah munafik apa? Asghar. Tapi kalau ini perbuatan, ya, membicarakan ingin membahayakan Rasul, ingin menutup cahaya Islam. Ya, di ayat lain apa kata Allah? Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal, ya, walau karihal kafirun, di ayat lain walau karihal musyrikun. Ya. Nah, mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, orang-orang kafir. Mereka ingin meredupkan cahaya Allah, sementara Allah ingin menyempurnakan cahaya. Dan cahaya Allah tetap sempurna, walaupun itu dibenci oleh orang-orang kafir, walaupun itu dibenci oleh orang-orang musyrik. Ya, karena itulah keutamaan dari Islam, selalu dijaga. Kata Allah Azza wa Jalla, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, dengan berbahasa Arab. Kemudian di ayat lain Allah secara spesifik inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Al-Quran dijaga hurufnya dari perubahan, dari perbuatan-perbuatan orang Yahudi ingin mengubah kitab sebagaimana kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran dijaga makna-maknanya. Al-Quran dijaga hafalannya oleh dada-dada kaum muslimin.
Al-Quran dijaga makna-makna dan pengamalannya. Al-Quran dijaga dakwanya dan senantiasa jaya di muka bumi ini. Kemudian ya, kita lanjutkan. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun. Ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik. Ini bayangkan, di akhirat saja di depan Allah mereka masih bersumpah. Ya, itulah yang kata Nabi, siapa yang senantiasa berdusta akan menjadi pendusta. Ya, siapa yang sering berdusta akan menjadi pendusta. Di depan Allah saja mau berdusta. Sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang pendusta. Istahwadha alaihim syaitan fa'ansahum dzikrullah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Ya, ini bahayanya kalau kita jarang berzikir, maka syaitan menguasai kita, memperindah amalan kita. Dan kata Allah tentang mereka, mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasulnya, mereka telah termasuk orang-orang yang sangat hina. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan ya bahwasanya saya Allah dan rasul-rasulku pasti menang. Ini yang saya selalu ingatkan kemarin, bahwa tanpa kita ingin bersabar dalam dakwah, bersabar dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, tetap ini Allah sudah janjikan bahwa saya dan Rasulku itu pasti menang. Jadi tanpa ada kita, Islam tetap dimenangkan oleh Allah. Dan apa kata Allah? Mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Ya, bahwasanya sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Akan tetapi ada di sini karakter yang indah. Kata Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min. Yang kata Allah, bahwasanya mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Yang kata Allah, mereka itulah yang dimasukkan ke dalam surga Allah, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Mereka diridhoi oleh Allah, dan Allah pun ridho terhadap mereka. Mereka itulah adalah tentara-tentara Allah, Hizbullah. Sesungguhnya tentara-tentara Allah lah, mereka lah yang akan beruntung dan dimenangkan oleh Allah. Jadi inti pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasanya ya, ini tadi munafik itu terbagi dua. Ada asghar, ada akbar. Munafik asghar mengeluarkan dari Islam atau tidak? Tidak. Munafik asghar kalau dia berbicara dia berdusta,
kalau dia berjanji dia mengingkari, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Ini termasuk sifat-sifat munafik. Akan tetapi dia tidak mengeluarkan pelakunya kepada Islam. Akan tetapi munafik akbar, munafik keyakinan, tidak meyakini Allah itu satu, walaupun lidahnya dia mengatakan la ilaha illallah, tapi hanya lidahnya, hatinya mengingkari, apalagi membenci. Ya, nampaknya sholat, ikut bersama barisan kaum muslimin, tapi hakikatnya cuma cari apa? Waktu-waktu untuk mungkin membunuh supaya menjadi khilaf, menjadi buruan di tengah kaum muslimin, maka itu termasuk munafik akbar. Tidak dianggap keislamannya. Ya, tidak dianggap keislaman. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik di sini, perhatikan. Mereka itulah kata Allah Hizbullah. Jadi hizb ada dua. Ya. Ini perhatikan, al-hizbu ada dua. Di situ Hizbullah, ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Ya. Hizbullah ulaika humul muflihun. Inilah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang dibahagiakan. Sedangkan ini apa? Apa kata Allah? Khosirun. Perhatikan itu ayatnya. Ya. Jadi tentara itu ada dua. Wali itu ada dua. Ada wali-wali Allah, ada wali-wali syaitan. Ada tentara dari tentara Allah, ada tentara dari tentara siapa? Syaitan. Coba lihat siapa mereka tentara syaitan. Ya, istahwadha alaihim syaitanu fa'andahum zikrullah. Jadi tentara syaitan yang istahwadha, satu karakternya istahwadha, yang mendengarkan bisikan-bisikan syaitan, ya, dimasuki oleh bisikan-bisikan syaitan di pikirannya, di hatinya, sehingga itu dia ikuti. Artinya apa yang dia ikuti? Hawa nafsunya, bisikan-bisikan syaitan. Kemudian apa? Karakter kedua, fa'ansahu zikrullah. Ya, ansahu zikrullah. Mereka senantiasa lupa mengingat Allah. Ini. Jadi kalau orang senantiasa lupa mengingat Allah, kemudian yang dia ingat hanya hayalan-hayalan, yang dia ingat hanya keinginan apa yang terbetik, tidak didasari dengan zikrullah, maka itu dari bukti apa? Bahwa dia tentara dari tentara syaitan. Dan orang ini akan mengalami kerugian di dunia, alam barzah dan akhirat. Kemudian diperhatikan, adapun orang-orang yang Hizbullah, coba lihat apa karakternya. La tajidu qauman yu'minuna billah. Ini karakter pertama. Ya, yu'minuna billah. Ini karakter pertama. Mereka itu beriman kepada Allah. Kemudian karakter yang kedua apa yang antum bisa keluarkan? Wal yaumil akhir yuwadduna man haddallah. Jadi dia beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Ya. Kemudian yuwadduna, mereka saling berkasih sayang. Ya, atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Ya, jadi di antara sifat tentara dari tentara Allah, mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang kedua sifatnya apa? Mereka memiliki sifat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang yang dia tidak menyayangi orang kalau rajin mengaji, kalau rajin belajar, kalau rajin puasa, kalau rajin menghafal, itu ciri-ciri bahwa kita bukan termasuk Hizbullah. Jadi karakteristik orang-orang dari Hizbullah
adalah itu tadi. Mereka mencintai orang-orang beriman. Tadi coba lihat, yang bukan Hizbullah bunuh dua. Nah, cintai orang beriman tidak? Tidak, bahkan dia bunuh orang beriman. Bahkan pemimpinnya orang beriman pada saat itu siapa? Umar bin Khattab. Ya, itu karakternya. Kemudian cintanya ini bukan cinta biasa. Dia mencintai seseorang karena keimanan. Jadi walaupun bapaknya, walaupun anaknya, walaupun saudaranya, tapi kalau saudaranya yang beriman lebih bagus imannya, saudaranya beriman lebih dia cintai daripada bapaknya. Saudaranya yang beriman lebih dia cintai daripada anaknya. Saudaranya yang beriman lebih dia cintai daripada istri dan keluarganya. Kenapa? Karena cintanya hanya karena Allah. Ya, bukan karena nasab, bukan karena keturunan, bukan karena keluarga. Semata-mata cintanya dia berikan kepada Allah, untuk Allah, di jalan Allah, sebab yang melahirkan cinta kepada Allah. Ya, itu anunya. Kemudian, ya mereka itulah yang apa? Ditetapkan keimanan. Ini yang diakui keimanannya. Jadi ini ya, dari kemudian bukan hanya muflihun yang dia dapatkan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka juga radhiyah, diridhoi. Ya. Jadi selain daripada mereka diridhoi Allah, mereka ridho kepada Allah dan dia juga diridhoi oleh Allah, mereka juga termasuk orang-orang yang dibahagiakan. Jadi salah satu ya karakteristik kalau kita mau dibahagiakan dunia alam barzakh akhirat, miliki keimanan kepada Allah dan hari akhirat, kemudian sifat cinta kepada orang yang beriman. Ya, ini dan itu halawatul iman. Ini yang bisa kita ingatkan. Inti pelajaran dari pelajaran seluruhnya bahwasanya ya yang bisa melahirkan kebaikan yang kepada kita menjadi tentara-tentara Allah, memiliki sifat beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan memiliki cinta kepada keimanan dan orang-orang yang memiliki iman. Yang cinta itu bukan cinta biasa, tapi lebih kita cintai orang yang memiliki iman dibanding ayah kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Jadi tolak ukurnya adalah keimanan. Ini yang bisa kita berikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.